Assalamualaikum sahabat malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Izinkan saya untuk melanjutkan cerita yang berjudul, Rumah yang Tidak Pernah Dihuni Lagi, masih dengan sudut pandang orang pertama. Dan tokoh utama yang bernama Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ditekan tombol like-nya terlebih dahulu dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya, dan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kami tahu sampai sejauh mana cerita ini didengar. Dan bagaimana kisah kelanjutannya? Mari sama-sama kita masuk ke dalam ceritanya. Aku menahan teriakan, mundur perlahan. Namun sebelum aku sempat kabur, tangan itu berhenti. Dan dari bawah lantai, terdengar suara perempuan berbisik pelan, suara yang terdengar sangat mirip dengan suara ibuku. "Nak, tolong bebaskan kami." Sejak malam itu, aku tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Suara dari bawah lantai masih kadang terdengar, kadang lembut, kadang seperti jeritan yang ditahan. Tapi malam ketiga setelah tangan itu muncul, ada hal lain yang datang, sesuatu yang lebih halus, namun jauh lebih berbahaya. Malam itu, pukul 2:07. Saat aku mencoba memejamkan mata di ruang tamu, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Pelan, tapi jelas. Nada-nadanya aneh, seperti gamelan yang dimainkan di bawah air, bergema lembut namun berat di dada. Aku terbangun sepenuhnya. Kupikir ada orang yang mengadakan kenduri malam di kampung sebelah. Tapi ketika aku keluar rumah, udara terasa terlalu dingin, dan arah suaranya bukan dari luar, melainkan dari dalam tanah. Aku berdiri di halaman, menatap ke arah rumah yang gelap, dan benar, getaran gamelan itu terasa dari lantai, dari dinding, bahkan dari udara di sekelilingku. Nada-nada itu seperti memanggil sesuatu dalam diriku yang paling dalam. Deng, deng, deng. Suara kendang disusul suling yang lirih dan mengiris telinga. Lalu terdengar suara perempuan menyanyikan bait berbahasa Jawa kuno. "Sapa krungu gending iki, nyawane bakal bali. Siapa yang mendengar gending ini, maka jiwanya akan kembali." Aku tertegun. Suaranya halus tapi dingin, seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang sudah lama mati. Aku berlari masuk, menutup telinga, tapi suara itu tak hilang, justru makin jelas, menggema di dalam kepalaku. Lalu entah kenapa, tubuhku bergerak sendiri menuju ruang tengah. Langkah kakiku terasa berat, seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Dan di sanalah aku melihatnya, foto tua Kiai Mahrus di dinding. Wajahnya yang dulu tampak tegas kini tampak berbeda, matanya seolah hidup, memandang langsung ke arahku, dan di sudut bibirnya, samar-samar muncul senyum. "Kau mendengarnya juga, Pratama?" Suara itu terdengar di kepalaku, suara laki-laki tua, dalam dan bergetar. Aku mundur, menatap foto itu, tapi suaranya makin jelas. "Gending itu tak boleh hilang. Kau darahku. Kau pewaris terakhir." Aku menjerit dan melempar kursi ke arah foto itu, membuat kaca bingkainya pecah berantakan. Tapi saat kaca jatuh ke lantai, dari dalam retakan bingkai itu keluar gulungan kertas kuno, terikat dengan benang merah. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Kertas itu ditulis dengan aksara Jawa kuno, tapi sebagian masih bisa kubaca. Aku ingat ibuku dulu mengajariku sedikit. Tulisan di baris pertama membuat bulu kuduku berdiri. Gending Larung Sukma. Di bawahnya tertulis penjelasan singkat. Gending ini dimainkan hanya sekali setiap 100 tahun untuk mengikat arwah yang belum tenang. Siapa yang memainkan, akan kehilangan dirinya sendiri. Aku menatap kertas itu lama. Jadi, ini yang disebut gending terlarang. Dan entah bagaimana, suara gamelan tadi malam adalah bagian dari itu. Keesokan paginya, aku pergi ke masjid tua di ujung desa.
kata Pak Raffi, di sana ada seorang ulama sepuh bernama Kiai Abdul Karim, yang masih sempat belajar langsung di pesantren Kiai Mahrus. Aku butuh jawaban. Masjid itu sepi, hanya terdengar suara burung perkutut di langit-langitnya. Seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di dekat mimbar, menatapku lama saat aku masuk. Matanya tajam, tapi tatapannya tenang. "Kau Pratama, ya?" tanyanya sebelum aku sempat memperkenalkan diri. Aku sudah mendengar. Rumah itu hidup lagi. Aku mengangguk pelan. "Kiai, apa sebenarnya gending Larung Sukma itu?" Beliau menghela napas panjang, menunduk. "Itu bukan sekadar gending, Nak. Itu perjanjian." Aku menunggu. Dulu, tahun 50-an, banyak warga mati karena santet. Kiai Mahrus ingin menghentikannya. Tapi setiap kali beliau menghancurkan ilmu santet seseorang, arwah pengirimnya tidak tenang dan mengganggu desa. Maka beliau menciptakan gending itu, nada-nada untuk mengikat arwah jahat agar diam di tanah. Tapi sesuatu yang diikat, lama-lama menuntut untuk dilepaskan. Aku merinding mendengar suaranya yang semakin pelan. Sejak beliau wafat, tak ada lagi yang bisa memainkan gending itu. Tapi darahnya, darah keturunannya, bisa mendengarnya. Karena gending itu hidup di dalam darah mereka. Aku tercekat. Jadi benar, semua ini terjadi karena aku. Karena aku keturunan Kiai Mahrus. "Kiai," tanyaku pelan, "kalau gending itu dimainkan penuh, apa yang akan terjadi?" Beliau memejamkan mata lama sekali, lalu menjawab, "Maka yang terikat akan bebas. Tapi pemainnya akan menggantikannya di bawah tanah." Malam itu aku tak bisa tidur lagi. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih jelas. Nada-nadanya menembus dinding rumah, mengguncang dadaku seperti detak jantung kedua. Aku mencoba menutup telinga, tapi percuma. Suara itu bukan lagi datang dari luar, tapi dari dalam tubuhku sendiri. Dan di antara getaran itu, aku mendengar lagi suara perempuan yang sama. "Nak, kalau kau ingin kami tenang, selesaikan gendingnya." Tanganku bergerak sendiri, membuka lembaran naskah kuno yang kutemukan tadi siang. Aksara Jawa di atasnya bergetar, seolah hidup, dan di udara tercium aroma kemenyan serta darah besi yang tajam. Aku tak tahu kenapa, tapi dalam kepalaku mulai terngiang melodi pelan, seperti seseorang yang membisikkan not satu persatu ke telingaku. Aku mengambil potongan kayu dari lantai, mengetuk meja dengan ritme yang aneh. Deng deng tak deng tak. Setiap nada yang kumainkan, udara di ruangan makin pekat. Foto Kiai Mahrus di dinding, yang tadi kupikir sudah hancur, kini utuh kembali. Dan dari balik senyumnya, matanya mulai berair, seperti benar-benar hidup. "Bagus," Pratama lanjutkan. Aku berhenti. Napasku terengah. Tapi entah kenapa, tangan kananku bergerak sendiri, mengetuk, mengulang, menyelesaikan pola itu. Dan pada nada terakhir, seluruh rumah bergetar keras, disusul suara retakan dari lantai bawah. Papan lantai itu terbuka sedikit, dan dari bawah muncul asap putih tebal. Aku terpaku, di antara asap itu, tampak sosok perempuan berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Dia menatapku, lalu perlahan tersenyum. "Terima kasih, Nak, sekarang kami bebas." Dan saat dia menghilang, aku sadar. Dari balik bayangan di belakangnya, ada sosok lain yang berdiri. Seorang pria berjubah putih, dengan wajah yang sangat kukenal dari foto di dinding. Kiai Mahrus. Ia menatapku dengan mata kosong dan bibir yang berbisik pelan. "Sekarang, giliranmu menjaga mereka." Sudah 3 hari sejak aku tanpa sadar memainkan gending terlarang itu. 3 hari sejak suara gamelan berhenti, tapi juga 3 hari sejak desa ini berubah. Orang-orang mulai mengeluh tentang mimpi aneh.
Ada yang bilang melihat bayangan perempuan berjalan di ladang tengah malam. Ada juga yang mendengar suara kendang dari arah rumahku, padahal aku tak lagi berani menyalakan apapun. Dan yang paling aneh, burung-burung di sekitar desa tiba-tiba menghilang. Tak ada yang berkicau di pagi hari. Hanya sunyi. Aku sendiri tak tidur sejak malam itu. Setiap kali mencoba memejamkan mata, aku mendengar gamelan samar di belakang kepala, seolah nada-nadanya sudah menempel di tulang. Kadang aku merasa seseorang duduk di samping ranjang, kadang mencium aroma melati dan darah sekaligus. Tapi yang paling menakutkan adalah bayangan yang mulai muncul di cermin. Bukan bayangan orang lain, melainkan diriku sendiri, tapi dengan ekspresi berbeda. Ia menatapku dengan senyum kecil, tenang, seolah menunggu sesuatu. Dan kadang, ketika aku menatap terlalu lama, ia yang berkedip duluan. Siang itu, aku kembali didatangi Pak Raffi. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, matanya merah seperti kurang tidur. "Apa yang sudah kau lakukan, Pratama?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku dengar gamelan itu malam kemarin, dari seluruh penjuru desa." Aku tak menjawab. Hanya menunjukkan gulungan naskah yang kutemukan. Ia menatapnya lama, lalu menarik napas berat. "Gending Larung Sukma." Astagfirullah. Suara seruannya seperti doa yang tenggelam di dada. "Kau tak seharusnya membuka itu. Kau tahu siapa yang pertama kali menggunakannya? Kiai Mahrus membuatnya bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengunci dosa-dosa yang ia buat sendiri." Aku tertegun. "Maksud Bapak?" Ia dulu membela orang yang dituduh menyantet. Tapi yang tak diketahui banyak orang, sebagian dari mereka memang bersalah, dan Kiai Mahrus membantu mereka bukan untuk menebus, tapi untuk menahan roh mereka agar tak pergi ke tempat seharusnya. Ia ingin menciptakan keseimbangan antara terang dan gelap, tapi yang terjadi malah kebalikannya. Aku diam, darahku dingin. Keseimbangan antara terang dan gelap. Aku baru sadar, mungkin, itu juga yang sedang terjadi padaku. Sekarang, gending itu butuh penjaga baru, lanjut Pak Raffi. Dan karena kau darahnya, gending itu memilihmu. Aku menatap tanganku, ada bekas gosong hitam di pergelangan, persis di tempat denyut nadi. Bekas itu muncul semalam setelah aku memainkan nada terakhir. Semakin hari, warnanya makin pekat, dan di sekitar bekas itu muncul pola lingkaran kecil, seperti ukiran huruf yang tak ku mengerti. "Kau akan mulai mendengar bisikan," kata Pak Raffi lirih. "Dan lama-lama, kau tak akan tahu mana dirimu, mana mereka." Aku menatapnya, panik. Bagaimana cara menghentikannya? Ia tak menjawab. Hanya menatapku dengan pandangan sedih, lalu berbisik pelan. "Tak ada cara menghentikan warisan darah, Nak. Hanya cara menanggungnya." Malam keempat. Aku duduk di ruang tengah, menatap naskah tua yang kini berubah warna menjadi kehitaman. Tulisan aksara Jawa di atasnya mulai memudar, tapi di bawah cahaya lampu minyak, huruf-huruf itu seolah berdenyut seperti urat hidup. Lalu, dari arah jendela, terdengar suara ketukan pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Ketukan yang sama seperti malam pertama aku datang ke rumah ini. Aku menoleh perlahan. Di luar, berdiri sosok perempuan berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi kali ini aku bisa melihat jelas siapa dia. Wajahnya seperti ibuku. Jantungku berhenti sesaat. Aku mendekat ke jendela, tapi langkahku berat. Sosok itu menatapku dari balik kaca, dan untuk sesaat aku melihat air mata menetes di pipinya. "Nak, kau harus menyelesaikannya." Suara itu begitu lembut, tapi di ujungnya ada kesedihan yang dalam. Gending itu belum lengkap. Masih ada satu bagian terakhir, bagian yang hanya bisa dimainkan oleh pewaris darah. Aku menggeleng. "Tidak.
Aku tidak mau terlibat lagi. Kalau tidak diselesaikan, mereka akan menjemput seluruh desa. Suara itu menghilang bersama angin malam, meninggalkan keheningan yang menggigit. Aku jatuh terduduk di lantai, memegangi kepala. Suara gamelan kembali muncul, kali ini bukan dari bawah tanah, tapi dari dalam dadaku sendiri. Nada-nadanya memanggil, mengulang, menuntut penyelesaian. Deng deng tak deng deng. Aku tahu satu hal. Gending itu belum selesai, dan hanya aku yang bisa menutupnya. Tapi setiap nada yang kumainkan berarti satu hal, mereka yang terkurung akan bebas lagi. Menjelang fajar, aku memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Kupindahkan papan lantai dengan hati-hati, dan udara dingin langsung menyergap wajahku. Bau tanah dan kemenyan masih sama, tapi kali ini, di antara kegelapan, aku melihat cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang menyala sendiri. Dan di tengah ruangan bawah tanah itu, duduk sosok laki-laki berjubah putih, wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Kiai Mahrus. Kau sudah melangkah sejauh ini, Pratama, katanya lembut. Jangan berhenti di tengah jalan. Dunia butuh keseimbangan. Aku menggigit bibir, menahan gemetar. Kalau keseimbangan berarti mengorbankan diriku, lebih baik dunia tak seimbang. Ia tersenyum samar. Kau pikir dulu aku mau jadi penjaga? Takdir tak meminta izin, nak. Ia hanya menunggu darah yang tepat. Aku melangkah mundur, tapi dinding di belakangku berubah menjadi bayangan cair. Suara gamelan semakin keras, sampai seluruh tubuhku bergetar. Mainkan bagian terakhir, katanya pelan, dan kau akan mengerti. Lalu dunia menjadi gelap. Hanya ada suara nada panjang, bergetar di telinga, satu not terakhir yang belum pernah kumainkan. Dan dalam kegelapan itu, aku mulai melihat wajah-wajah mereka yang terkurung selama puluhan tahun. Anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya menatapku dengan mata kosong, menunggu aku menyelesaikan gending itu. Dan di antara mereka, berdiri ibuku, tersenyum lembut, mengulurkan tangan. Nak, selesaikan. Biar ibu tenang. Aku menatapnya, lalu menatap Kiai Mahrus di kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin gila bukan karena kehilangan akal, tapi karena terlalu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangkat tanganku, bersiap memainkan nada terakhir. Dan saat jariku menyentuh udara, semua lilin padam bersamaan. Udara di bawah tanah semakin berat. Bukan dingin biasa, tapi semacam dingin yang hidup, merayap dari pori-pori kulit hingga ke sumsum tulang. Setiap tarikan napas rasanya seperti menghirup abu dupa yang terbakar perlahan. Di hadapanku, gamelan itu berdiri utuh. Kendang, bonang, dan gong. Semuanya terbuat dari logam kusam yang seolah menyerap cahaya. Padahal dulu benda itu hanya rangka besi berdebu. Kini ia seperti bernapas. Setiap kali aku menatapnya, permukaannya bergetar lembut, seperti dada seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Dan dari sudut ruangan, Kiai Mahrus masih duduk tenang. Wajahnya tak berubah, tapi matanya kini bersinar seperti bara. Waktu sudah tiba, Pratama, katanya. Nada terakhir harus dimainkan. Jika tidak, arwah yang terkurung akan meluap. Desa ini akan jadi ladang kemarahan. Aku berdiri kaku. Bagian dalam kepalaku seperti dihantam ribuan bisikan. Suara perempuan, suara anak-anak, bahkan suaraku sendiri, bergema berlapis-lapis. Mainkan agar kami bebas. Aku menutup telinga, tapi suara itu tak berasal dari luar. Ia datang dari dalam dadaku, dari darahku sendiri. Aku tidak mau jadi penerusmu, bisikku pelan, suara serak. Aku tidak ingin menanggung kutukan ini. Kiai Mahrus tersenyum samar, seperti seorang ayah yang sudah tahu anaknya akan kalah sebelum bertarung.
Tidak ada penerus, Nak. Hanya lingkaran. Kau pikir kau bisa menghentikan sesuatu yang bukan manusia yang memulai? Aku menatapnya, dada terasa sesak. Kalau begitu, aku akan menghancurkan semuanya. Ia tertawa pelan, suaranya bergema panjang. Boleh saja. Tapi setiap nada yang hancur berarti satu jiwa manusia ikut lenyap. Kau mau menanggung darah mereka juga? Aku menatap gamelan itu lama. Di permukaannya, kulihat pantulan wajah-wajah samar, para arwah yang dulu dikurung oleh Kiai Mahrus, orang-orang yang dituduh penyantet, perempuan yang dipasung karena dianggap gila, anak-anak yang mati sebelum sempat diberi nama. Semua menatapku dengan mata kosong. Seperti menunggu belas kasih. Lalu aku melihat ibuku. Ia berdiri di antara mereka, dengan wajah teduh, menyentuh bahuku dari pantulan itu. Nak, jangan biarkan mereka terjebak selamanya. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin aku benar-benar gila. Atau mungkin inilah warisan yang dimaksud, kegilaan yang diwariskan seperti darah. Aku duduk di depan gamelan. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan kendang. Dingin. Tapi jantungku berdetak cepat, seolah tubuhku tahu apa yang akan terjadi. Kalau aku mainkan nada terakhir, tanyaku tanpa menatap Kiai Mahrus. Apa yang terjadi padaku? Ia tersenyum. Kau akan jadi nada itu. Aku menarik napas dalam. Dan sebelum sempat berpikir lagi, aku memukul kendang. Nada pertama terdengar seperti detak jantung. Nada kedua seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Nada ketiga, seperti tangisan yang ditelan bumi. Udara mulai bergetar. Lilin-lilin menyala sendiri, lalu padam satu persatu. Tanah di bawahku bergetar, dan dari sela retakan, asap hitam keluar perlahan, seperti jiwa-jiwa yang mulai lepas dari penjara mereka. Deng, tak deng, deng. Setiap pukulan membuat cahaya di ruangan berdenyut. Aku menutup mata, membiarkan tubuhku digerakkan oleh sesuatu yang bukan aku. Suara gamelan tidak lagi keluar dari alatnya, tapi dari dalam tubuhku. Sampai akhirnya, aku memukul nada terakhir. Dan dunia berhenti. Semuanya membeku. Waktu, udara, suara. Yang tersisa hanya hening. Bukan hening biasa, tapi keheningan yang menelan segalanya. Di dalam hening itu, aku melihat sesuatu. Semua arwah berdiri di sekelilingku. Mereka tersenyum, bukan menyeramkan, tapi tenang. Dan satu persatu, mereka menghilang, berubah menjadi serpihan cahaya yang terhisap ke langit-langit ruangan. Hanya ibuku yang tersisa. Ia mendekat, menyentuh wajahku. Terima kasih, Nak. Sekarang kami bisa pergi. Aku menangis, tapi tak ada suara keluar. Mataku mulai kabur. Tubuhku perlahan menjadi ringan, seperti sedang larut bersama nada yang terakhir kali kumainkan. Dan sebelum semuanya benar-benar lenyap, aku mendengar suara Kiai Mahrus lagi, samar, tapi jelas. Setiap gending butuh penutup, Pratama. Kau telah menjadi penutup itu. Ketika aku membuka mata, aku sudah tidak berada di ruang bawah tanah. Aku duduk di serambi rumah yang sama, tapi semuanya sepi, bersih, dan pagi tampak begitu cerah. Udara segar, burung-burung kembali bernyanyi. Aku berdiri, tapi kakiku menembus tanah. Dan saat menatap ke kaca jendela, aku sadar. Tidak ada bayangan di sana. Hanya udara kosong. Aku mencoba memanggil siapapun, tapi suaraku tak keluar. Lalu dari kejauhan, kulihat seseorang berjalan mendekat ke rumah ini. Seorang pemuda, wajahnya asing, membawa tas punggung dan catatan tua di tangannya. Ia berhenti di depan pagar, menatap rumah ini dengan rasa ingin tahu yang sama seperti dulu aku lakukan.
Dan dari dalam rumah, suara gamelan pelan terdengar lagi. Deng deng tak. Aku tersenyum getir. Lingkaran itu dimulai lagi. Tamat. Sekarang kita masuk ke bagian epilog. 30 tahun telah lewat sejak malam itu. Desa Wonoayu kini tampak tenang di permukaan. Tak ada lagi cerita tentang santet, tak ada gamelan yang berbunyi sendiri di malam Jumat Kliwon, tak ada asap dupa yang keluar dari tanah basah di belakang rumah tua itu. Rumah tempat aku dulu tinggal kini menjadi reruntuhan setengah lapuk, tertutup lumut dan akar beringin yang tumbuh liar. Orang-orang desa menyebutnya, Omah Peteng, rumah gelap. Tak ada yang berani masuk, meski beberapa kali ada pendatang dari kota yang mencoba membelinya untuk dibuat villa atau tempat penelitian. Semuanya gagal. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang hilang tengah malam, dan ada yang meninggalkan desa sambil bicara sendiri. Beberapa tahun lalu, seorang peneliti muda datang dari Jakarta. Namanya Arif Pratama. Ia mengaku masih punya hubungan darah dengan keluarga yang dulu menghuni rumah itu. Warga tak tahu siapa dia sebenarnya, tapi sebagian percaya ia keturunan langsung dari Pratama yang hilang tahun 1977. Pemuda yang konon memainkan gending larung sukma untuk menutup gerbang antara dunia hidup dan mati. Malam ketika Arif menginap di rumah tua itu, warga mendengar sesuatu. Suara gamelan lirih, samar, datang dari arah reruntuhan. Nada-nadanya tidak menakutkan, tapi sedih, seperti seseorang yang sedang berpamitan. Pagi harinya, rumah itu kosong. Tak ada jejak Arif. Hanya ditemukan gulungan naskah gamelan tua, dan di sampulnya tertulis dengan tinta hitam. Setiap nada punya bayangannya sendiri. Kini, setiap malam bulan purnama, beberapa warga desa mengaku mendengar suara kendang dari jauh, seolah dimainkan dari bawah tanah. Tak keras, tak menakutkan, hanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang masih berputar di dunia ini. Mereka percaya, selama suara itu tetap terdengar, desa akan aman. Karena seseorang di antara dunia dan arwah masih memainkan nadanya, menjaga keseimbangan yang tak terlihat. Dan setiap kali angin lewat di sela-sela pohon beringin tua itu, kadang terdengar suara laki-laki muda berbisik pelan. Jangan mainkan nada terakhir. Tamat sepenuhnya, rumah yang tak pernah dihuni lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Malam Senyap sampai akhir. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya, karena diam adalah awal kengerian.